Di akhir dari video ini nanti kita akan dapat mengubah angka ataupun nilai menjadi huruf atau predikat tanpa menggunakan rumus if yang ribet, apalagi kalau mempunyai banyak kriteria. Saya ambil contoh di sini, nilai kalau saya masukkan angka 100 akan mendapatkan predikat A dengan warna hijau. Kalau saya masukkan 86, dia akan mendapatkan nilai B dengan warna biru. Kalau saya masukkan 75, dia akan mendapatkan kriteria atau predikat C dengan warna kuning. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah angka ataupun nilai menjadi sebuah huruf untuk predikat. Di sini biasa digunakan untuk penulisan rapor ya. Karena kalau kita melihat fungsi ini ditulis dengan rumus if itu sangat ribet. Apalagi dia mempunyai banyak kriteria. Dan kekurangan if adalah apabila ada perubahan pada kriteria tersebut, maka kita harus mengubah rumusnya. Dan tentu itu akan lebih memakan waktu. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membuat data sebagai berikut ya. Nah, data ini dibuat untuk sumber referensi pada predikat dari nilai ini. Oke, jadi saya buat angka di sini 1, 2, tentunya seperti itu. Dan saya tarik sampai ke 100. Karena angka itu kan sampai 100 ya. Sampai 100, 1, 2, 3. Oke. Dan selanjutnya, ini akan saya sortir menjadi A to Z. Z to A. Seperti ini kolom I, dan sort. Sehingga 100 dulu baru ke 90 dan seterusnya. Di bagian kolom J, kita beri predikatnya. Di 100 itu kan A ya. Contoh saya tulis sampai 90, kemudian B-nya sampai 80, C-nya sampai 70 dan D-nya sampai 60. Kemudian E-nya sampai 0 atau sampai 1. Oke, selanjutnya kita kembali ke atas ya. Dan kita mulai masukkan rumusnya di sini. Di sini kita tidak pakai if tapi kita pakai VLOOKUP. Kita tulis rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kemudian kita ambil mana yang akan dikonversi menjadi predikat. Nah, di kolom F kan, berarti kolom F kita select. Tapi untuk yang angka bawah terakhir ini kita hapus supaya nanti membaca kolom sampai bawah. Kita hapus saja. Jadi sampai F semuanya. Selanjutnya kita beri koma. Lalu kita pilih referensinya. Referensinya ada pada kolom I dan J. Nah, angka 1 dan 2 ini nanti kita akan bahas ya. Kita select semuanya seperti ini. Dan sekali lagi di bagian angka yang terakhir itu kita hapus juga supaya membaca sampai bawah. Jadi kita hapus dan selanjutnya kita kasih koma. Kemudian kita akan mengambil referensi yang mana? Yang referensi kita ambil adalah kolom J atau nomor 2 ya. Berarti kita tulis 2 di sini. Oke, jadi sumbernya itu ini. Kemudian referensinya itu di J atau 2. Kemudian kita beri 0 dan tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah di enter, ternyata kita baru dapat 1. Kalau di rumus if, kita harus menggunakan tarik seperti ini ya. Tapi kita tidak mau. Kita mau yang otomatis. Nah, supaya otomatis terbaca ini semuanya, caranya kita edit lagi rumusnya di sini. Kemudian di depan VLOOKUP itu, di depan VLOOKUP-nya ya, kita tulis array formula buka kurung. Oke, sekarang kita enter lagi dan langsung dapat semuanya. Perhatikan di bagian bawah ini ternyata ada NA not available ya, karena di bagian F ini tidak ada data. Tapi kita tidak mau ini muncul, kita tidak mau ini nampak. Caranya kita akan hilangkan dengan rumus juga. Simple saja, kita edit sekali lagi di bagian rumus predikatnya. Double klik. Nah, di setelah reformula itu kita buka kurung sekali lagi. Dan kemudian kita tulis if error. Nah, jadi apabila salah,
itu tidak ditulis apa-apa. Kemudian kita enter lagi ya. Maka kalau kita enter ini akan hilang nih. Kita enter set. Nah, sudah hilang. Sekarang sudah tidak ada. Kalau seandainya saya memasukkan angka di sini, contohnya 75. 75 itu di sini berarti C ya. Maka harusnya di bagian G ini akan dapat predikat C. Nah, betul kan? Dan kalau saya masukkan di sini contohnya 52, dia akan dapat E, seperti itu. Seterusnya akan seperti itu. Apabila ada data, di bagian predikat itu akan otomatis terkalkulasi. Kalau tidak ada data, dia tidak akan terkalkulasi ataupun terkonversi menjadi predikat. Baik, setelah mendapatkan ini, kita masih bisa mengubah. Contohnya kalau dapat A itu berwarna hijau, dapat B berwarna apa gitu ya. Nah, sekarang di kolom G, kita select all dari atas seperti ini. Oke, kemudian kita pilih format, conditional formatting. Nah, sekarang akan keluar tabel rumus di sini. Kita pilih format cell-nya. If tag content ya, ini tag contents. Nah, akan masuk di bagian mana? Ini saya buat G3 ya, G3. Nah, seperti itu. Jadi mulainya dari sini. Huruf A. Apabila ada huruf A, maka dia akan mendapat warna hijau seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan lagi. Ditambah. Ini kita buat mulai 3 ya. Kita lagi isi text content B gitu. Nah, ini ada huruf B. Warnanya kita bisa ganti menjadi biru contohnya. Biru kan? Oke, kita bisa tambah lagi. Di sini mulai G3. Kemudian text content C akan mendapat warna kuning contohnya. Seperti itu. Dan kita tambah lagi G3. Apabila terisi dengan warna D, akan mendapat warna purple. Dan kita bisa tambah lagi, kalau mendapatkan E, dia akan berwarna merah seperti ini. Oh, tidak ada ya. Di sini contoh dapat 50 E, nah warna merah. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah jadi sebenarnya rumus ini. Cuma karena data ini referensinya saya ambil pada sheet yang sama, jadi akan selalu kelihatan di sini kan tidak manis ya. Supaya lebih mudah, kita akan jadikan referensinya itu di tempat yang lain. Jadi berada di kolom ataupun sheet yang berbeda seperti ini. Caranya seperti apa? Kita buat rumus di sheet yang berbeda. Nah, di sini akan kita ambil dari tempat yang berbeda supaya nanti tidak di sini. Rumusnya sama sebenarnya, tapi kita akan ambil dari referensi yang berbeda. Nah, ini saya hapus contohnya ya. Ini saya hapus. Maka saya tulis di sini array formula dari awal ya, array formula. Kemudian buka kurung kan, saya tulis if error. Oke. Kemudian saya baru VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Nah, saya ambil F ini semuanya. Sekali lagi kita hapus ya angka belakangnya. Nah, sumber referensinya di mana? Di bagian rumus, sheet rumus ini. Kita ambil dari sini dan kita hapus angka belakangnya ini. Supaya dari C saja. Dan sama dengan yang tadi, kita kasih 0. Kemudian kita kasih tutup kurung dan enter. Oh sorry, ini dikasih 2 dulu ya. 2, 0 dan enter. Nah, sekarang sudah dapat. Kalau sudah dapat seperti itu, ini sumber referensinya bukan berada di kolom ini lagi, tapi mengambil dari sheet rumus di sini. Dan kalau seandainya selesai rumus ini, kita bisa sembunyikan dengan menekan hide. Lalu bagaimana seandainya kalau kita mau mengubah predikat ini kalau terjadi ketidaksesuaian data begitu? Contohnya di kolom di nilai 100 itu tidak A gitu kan, tapi A plus contohnya ya, A plus gitu. Berarti kita gantinya tidak pada rumus ini, karena rumus ini otomatis hanya ada di satu kolom pertama ini saja. Yang lainnya ini akan mengikuti. Ya, berarti contohnya di angka 100 saya akan ganti A plus. Tinggal kembali ke kolom rumus. Nah, di sini
kita tinggal tambah saja A+. Seperti itu. Ini kan sudah A+. Di sini akan otomatis berganti tanpa harus mengubah rumusnya. Begitu juga dengan 85. Contohnya 85 di sini kita cari 85 mau diganti jadi B- gitu ya. Ya, maka di sini pun akan ganti jadi B-. Jadi kita tidak perlu merubah rumusnya satu persatu. Nah, itu bagaimana cara kita mengubah angka menjadi predikat di Google Spreadsheet tanpa menggunakan rumus if. Dan ini bisa digunakan untuk penilaian rapot ataupun fungsi yang lain. Kita bisa menggunakan tabel angkanya pada sheet yang sama, atau kita bisa menggunakan pada sheet yang berbeda. Tergantung dari mana keperluan kita seperti apa. Demikian video singkat saya hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Jangan lupa memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan komen ya. Share juga apabila diperlukan. Apabila tidak suka dengan video ini, boleh di dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.